Terbongkar kini mengapa tiba-tiba Jokowi klarifikasi soal ijazah, tetapi tetap tak mau menunjukkan dalam sebuah video bagaimana seorang hacker membongkar ijazah dan skripsi Jokowi yang baru dibuat melalui proses editing hingga beberapa bulan yang lalu. Selain itu, pengacara Roy buktikan bahwa kali ini Jokowi sudah benar-benar ketakutan jika kebohongannya selama ini terbongkar. Jadi dia dengan segala cara akan mencegah itu semua terjadi. Bahkan dalam podcast tersebut disebut Jokowi bisa pakai cara Dajjal. Perhatikan baik-baik dan simak videonya sampai selesai, agar kita dapat pembelajaran hal yang sangat penting ini. Kepalsuan dan manipulasi akhirnya dibongkar pakar ini. Siapa yang bisa mengelak? Konon katanya, ijazah Jokowi dibuat tahun 1995. Tapi anehnya skripsi baru dibuat tahun 2018. Kemudian diupload tahun 2019, lalu diedit pada tahun 2025 oleh akun yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa skripsi dibuat tahun 2018? Karena ada buku Jokowi Undercover pada tahun 2016 yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Kalian pasti paham kan? Ini arahnya kemana? Apakah UGM bisa bantah ahli forensik ini? Kekhasannya saudara Joko Widodo. Ya memang seperti itulah saudara Joko Widodo. Pelin-pelan, inkonsisten, sering berbohong, begitu. Apa yang di statementnya disampaikan saudara Joko Widodo itu kita ambil kesimpulan kebalikannya. Kalau dia anggap besar berarti kecil, kalau dianggap kecil berarti besar. Berarti besar. Jadi saya ingat huru-hara akhir zaman itu kan ada dikabarkan nanti akan ada Dajjal gitu ya. Kalau dia tawarkan api itu air, kalau air itu api. Gitu. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini merefer pada seseorang yang menginput datanya ya. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1:12 detik ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Tidak akan pernah ada sidang pengadilan untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Saya menduga kuat orang-orang yang sedang menarasikan perdamaian dalam kasus ini tidak lepas dari agenda besar Jokowi untuk keluar dari persoalan. Pak Jokowi takut kepada RR. Iya, itu. Takut. Seberapa takut? Ketakutannya itu sudah sangat luar biasa sampai dia berusaha membangun tuduhan. Anda yang menuduh ada orang besar. Buktikan. Anda yang menuduh ada agenda besar. Buktikan, saudara Joko Widodo. Kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Dan nggak ada nilainya. Nah, terus Jokowi gimana cara dapat ijazahnya, cuy? Jadi pada waktu Pratikno jadi rektor, menjadikan Jokowi itu alumni UGM, dia aturlah semua. Yang dulu nilainya itu di bawah 2, IPK-nya, kemudian dirubah-rubah ya, nilai-nilai itu. Masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Di situ dia nggak masuk. Kalau terjadi restoratif justice, wah, nama Jokowi menjadi harum. Karena dalam konsep restoratif justice, seolah-olah Jokowi menjadi korban pencemaran, korban fitnah, seolah-olah pelakunya ini meminta maaf, minta damai, kemudian dipulihkan kehormatan Jokowi melalui restoratif justice, terjadi perdamaian, SP3 dengan alasan telah terjadi perdamaian. Wih, hebat sekali saudara Joko Widodo. Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu adalah bencana ekologi akibat bencana politik dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan selama periode 10 tahun Jokowi. Hutan itu digunduli oleh oligarki sawit dan izin-izinnya diberikan oleh saudara Joko Widodo selama 10 tahun. Maka air yang tadinya itu bisa menjadi berkah langsung luruh ke daratan dan menyapu semua yang di atasnya. Ingat, di periode Joko Widodo sendiri yang menegaskan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Jokowi tak perlu takut pamer ijazah kalau betulan asli.
Ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo terbilang sangat mahal karena tanpa pernah dipamerkan di muka umum sudah berhasil menjebloskan Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara. Terbaru, Roy Suryo dan 7 orang lainnya resmi berstatus tersangka gara-gara mengulik ijazah Jokowi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tercatat Jokowi hanya menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah wartawan di rumahnya, tapi tak boleh difoto. Baru-baru ini kepada sejumlah pengurus projo di rumahnya juga, dan tentu saja kepada penyidik dan para pengacaranya, kata Direktur ABC di Research Consulting Rizal melalui keterangan tertulis di Jakarta. Padahal, kata Rizal, berbekal fotokopi ijazah tersebut, Jokowi bisa menjadi presiden 2 periode, gubernur DKI Jakarta 1 periode, dan mantan wali kota Solo 2 periode.